Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2938 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 10. Di bawah perikop perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita belajar tentang kejatuhan Babel. Sekarang kita bicara tentang suasana pesta pernikahan pasca kejatuhan Babel. Amin. Haleluya. Rasul Yohanes dalam penglihatannya melihat dan mendengar ada suara yang sangat besar. Firman Tuhan dikatakan, suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada sukacita yang luar biasa di dalam surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa surga bersukacita? Yang pertama saya melihat di sini, karena Tuhan Yesus menjadi Raja di atas segala raja. Amin. Perhatikan ayat 6b. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah apa? Telah menjadi Raja. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa. Himpunan besar orang banyak, suaranya seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Semuanya mengagungkan, memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahwa Dia adalah Mesias yang diurapi. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia diurapi, Dia tidak langsung jadi raja pada saat itu. Nanti ketika semua sudah
menjadi penggenapan Allah, di mana orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan sudah ada dalam kerajaan surga, di mana kita semua akan ada di sana, akan menyaksikan bahwa Yesus, dia adalah Raja di atas segala raja yang memerintah dalam kerajaan sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan kita semua adalah warga kerajaan sorga. Ya, saudara dan saya akan berada di sana. Amin. Haleluya. Di mana pemerintahan Kristus Yesus Tuhan tidak mengalami krisis ekonomi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemerintahan Kristus Yesus Tuhan dalam kerajaan surga, tidak ada perang di sana, tidak ada krisis di sana. Yang ada hanyalah sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bumi, sebab yang di bumi bikin sakit kepala, bikin pusing, bikin stres, saudara. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Di mana kita semua akan berada di sana dalam kerajaan surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan bagaimana caranya kita ada nanti di sana. Amin. Makanya kita harus persiapkan diri kita mulai dari saat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa surga bersukacita? Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, kenapa surga bersukacita? Ayat 7 di sana perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kenapa surga bersukacita? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, sudah siap sedia. Haleluya. Saudara, ini bukan kawin beneran, saudara. Sama seperti suami istri melakukan hubungan suami istri, bukan. Ini hanya simbol. Perkawinan ini hanya simbol hubungan antara mempelai laki-laki yang adalah gambaran Yesus Kristus dan mempelai perempuan yang adalah gambaran gereja Tuhan, orang percaya. Ya, saudara dan saya, kita adalah mempelai perempuan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi mempelai laki-laki, ya anak domba itu yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sementara pengantin perempuannya, mempelai perempuannya adalah kita orang percaya, gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Pesta perkawinan anak domba dengan gerejanya sudah semakin dekat. Makanya surga sedang mempersiapkan. Mereka mengerjakan, melakukannya dengan sukacita. Amin. Karena mereka tahu bahwa hari itu sudah semakin dekat. Oh haleluya. Semua sibuk saudara. Malaikat-malaikat mempersiapkan segalanya untuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah dengan gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan informasi kepada kita bahwa hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita harus mempersiapkan diri kita. Seandainya kita diundang oleh seorang yang terkenal,
seorang yang punya jabatan tinggi, katakanlah Bapak Presiden, mengundang kita ke satu acara pesta negara. Kita semua sudah diundang, sudah tahu tanggalnya, jamnya. Saudara, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri kita, betul? Baju apa yang akan kita pakai? Kita sudah mempersiapkan waktu, hari itu, jam itu. Kita sudah mulai kosongkan dan hanya mengkhususkan hari itu. Karena hari itu hari spesial, Bapak Presiden mengundang kita. Terlebih lagi, undangan perkawinan anak domba Allah dengan gerejanya sudah disebar. Semua orang sudah mendapat undangan itu. Tinggal bagaimana cara kita merespon. Apakah kita mau hadir atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat di ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah diundang. Undangannya sudah ada di tangan kita. Undangannya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kita yang pilih Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Amin. Tuhan yang memilih kita, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Makanya saya ajarkan jemaat, kita semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pemberitaan Injil, kita mendengar kabar baik, kita percaya kita diselamatkan. Oleh karena itu, jangan berhenti memberitakan kabar baik. Ceritakan kepada banyak orang-orang yang kita jumpai, supaya mereka boleh mengalami kesempatan sama seperti kita yang dulu tidak mengenal kebenaran, tapi melalui pemberitaan Injil, kita kemudian menerima keselamatan itu. Makanya sebagai ucapan syukur, terima kasih, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita pergi memberitakan kabar baik. Kita menyebarkan undangan pesta perkawinan anak domba Allah dengan gerejanya. Dengan apa? Memberitakan kabar baik. Amin. Jadi penginjilan firman Tuhan itu adalah surat undangan dari Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang punya acara besar itu. Makanya kita harus sebarkan undangan itu supaya semakin banyak orang datang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena hari hanya sudah semakin dekat, mari kita songsong dengan sukacita, kerjakan, lakukan dengan sukacita di hati. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa sorga bersukacita? Karena pengantinnya juga sudah siap. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-7b di sana. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan apa? Pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa surga bersukacita? Karena pengantinnya, yaitu gereja Tuhan, sudah siap. Makanya saudara siap atau tidak siap harus siap. Amin. Harus siap ketika saudara dipanggil Tuhan untuk melayani. Saudara harus kerjakan dengan sukacita dan selalu siap sedia dipakai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus siap sedia menyambut hari H itu. Haleluya. Saudara perhatikan,
pengantinnya, yaitu mempelai perempuannya, memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini menandakan bahwa sang pengantin dia harus hidup dalam kekudusan. Tidak ada celah, tidak ada yang kotor, najis. Dia harus menjaga hidupnya dalam kekudusan. Amin. Kenapa? Harus kudus karena Allah itu kudus. Anak domba Allah itu kudus. Yesus Kristus sudah menguduskan kita dengan darahnya yang kudus. Kita sudah mendapatkan pengampunan. Kita sudah dilayakan. Jangan lagi kotori hidupmu dengan dosa-dosa. Jangan mencemari kehidupanmu dengan duniawi, dengan hal-hal bersekutu dengan iblis, kompromi dengan dosa. Jangan lagi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menguduskan kita dengan darahnya yang kudus. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan keterangan bahwa lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang Yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Artinya di sini Saudara, bahwa Tuhan mau kita, gereja Tuhan, mempelai perempuan dari anak domba itu hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Karena apa Saudara? Karena ada banyak orang di luar sana membungkus kebaikannya dengan modus dan motif Saudara yang gak benar, betul? Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran sudah pasti dia akan hidup baik. Dia menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kotori hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara melakukan hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Pemilihan-pemilihan sebagai ketua, sebagai kepala, jangan ada lagi money politik di sana. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan menghalalkan saudara untuk mendapatkan suatu jabatan, posisi dengan cara-cara yang enggak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris kalau ada pemilihan ketua sinode, pemilihan pengurus pusat di daerah dan lain sebagainya. Mereka menang, berhasil menjadi seorang pemimpin, tapi caranya nggak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Saudara harus hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan cemari dengan perbuatan-perbuatanmu yang cemar, dengan dosa, dengan kehidupanmu yang cabul, dengan hidup dalam persinahan, kompromi, dengan dosa, akhirnya suap sana, suap sini untuk memuluskan jalan saudara. Saudara mungkin berhasil duduk di posisi-posisi yang strategis, tapi hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cepat atau lambat, saudara akan turun dari situ. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap dalam kekudusan. Karena saudara dan saya adalah mempelai perempuan Kristus. Kalau saudara nggak kudus, saudara cemar, saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan Kristus. Oleh karena itu, saudara, selama kita masih hidup, berbenah diri. Hidup dalam pertobatan. Jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, kenapa ada sukacita yang luar biasa terjadi dalam kerajaan surga. Yang pertama kita belajar karena Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja, memerintah
kerajaan surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, siap sedia. Amin. Haleluya. Yang ketiga, karena pengantinnya juga sudah siap. Pastikan saudara sudah siap menyambut kedatangan Kristus yang menjemput kita menghadiri perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.